Selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japiter Tinambunan. Saya mau mencoba menyampaikan suatu hal yang dinyatakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Bolehkah Presiden memihak, ya? Dan bolehkah Presiden kampanye? Dan kalau kita lihat dalam tayangan video nanti dikatakan boleh. Nah, jadi mari kita lihat tayangan video tersebut. Bagaimana Pak Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh memihak dan boleh kampanye. Tapi ingat, kata beliau, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu. Nah, kemudian apakah itu dijalankan? Nah, tergantung orangnya, kata beliau. Ya. Jadi, nah, mungkin kenapa beliau mengatakan tergantung orangnya? Ya, karena di negara ini beliaulah sebagai leader, ya. Melihat apa tujuan negara ke depan. Nah, tentu pada saatnya beliau mungkin memanfaatkan itu. Tapi kalau memang hal-hal yang aman-aman saja, itu bisa saja tidak dijalankan. Tapi dalam saat situasi itu makanya dibilang tergantung orangnya. Mari kita lihat tayangan video sekarang ini. Telah dilakukan beberapa tahun yang lalu dan penting sekali untuk baik untuk keperluan perang maupun non perang bisa mengangkut 120 prajurit dan ton kira-kira 20-an ton kira-kira sangat bagus untuk negara seperti Indonesia, negara kepulauan yang kadang-kadang airportnya hanya memiliki runway yang pendek, ini bisa didarati oleh super Hercules dan bisa terbang kira-kira 11 jam non-stop. Kalau dua heli yang lainnya kan baru diperbaiki itu Pak, dari Iya. Bagus, kira ya semuanya harus disiapkan karena untuk mendukung frigat kita, turun di frigat kita kayak heli seperti Alpine itu sangat penting. Ya. Setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Politik nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Gimana? Ya saya mau tanya. Pemerintah enggak. Pak Presiden. Apanya? Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas ini. Jangan di ini loh, Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu.
itu masing-masing. Ya. Hah? Kampanye? Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai fasilitas negara. Hah? Terima kasih teman-teman. Ya nanti dilihat. Ketemu Bu Mega atau bagaimana Pak? Bapak akan ketemu Bu Mega atau bagaimana Pak? Kemarin ada informasi Bapak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Prabowo udah sehat Pak? Pak Prabowo udah sehat Pak. Kemarin kan Sehat Pak. Ya seperti apa? kemarin kapan nggak? Foto-foto turunannya kabarin kita Pak. Sehat ya Pak ya. Kuat. Terima kasih Pak. Nah, dari tayangan video tadi kita melihat waktu Pak Jokowi ya meresmikan ya ada penyerahan di kapal bersama dengan Menteri Pertahanan ya. Ada kapal yang pesawat yang mungkin semacam Hercules lah, bisa menyumpang, bisa membawa penumpang 120 orang, bisa 20 ton kata beliau ya. Nah, dikatakan itu ditanya oleh para wartawan, apakah boleh presiden memihak ya dan boleh kampanye? Nah, dijawab oleh beliau, boleh memihak dan boleh kampanye. Nah, terus dari oleh beliau, kan presiden kan pejabat publik dan juga adalah politik. Nah, jadi kalau politik berarti bisa tergantung membaca situasi. Nah, cuman dikatakan beliau tidak boleh adalah menggunakan fasilitas negara. Itu tidak boleh. Nah, itu sudah dikunci. Nah, kemudian sekarang dilanjutkan lagi dia. Nah, untuk melaksanakan itu ya tergantung orangnya. Ya. Dia akan bilang tergantung orangnya. Kalau tergantung orangnya, berarti bagaimana penglihatannya di negara ini dalam pemilu sekarang ini, kan begitu. Apakah genting? Nah, apakah aman-aman saja? Nah, itu pasti ada laporan intelijen. Nah, kalau memang harus turun tangan, ya turun. Kalau memang tidak perlu turun tangan, ya enggak. Makanya itu tergantung orangnya. Ya, artinya orangnya itu artinya tergantung melihat situasi untuk membaca situasi dan kondisi. Ya. Nah, namun kita mencoba membahas ya. Artinya boleh tidaknya itu kita lihat dari ada yang namanya be proaktif ya. Jadi 4 anugerah manusiawi, kembali lagi ya 4 anugerah manusiawi. Dalam debat cawapres lalu pun saya sudah terangkan. Jadi dalam merespon sesuatu itu ya, kalau ada stimulus dan untuk meresponnya itu ada space ya. Jadi artinya setiap permasalahan itu tidak langsung dijawab tapi dipikirkan dulu. Nah, jadi dipikirkan dulu. Dalam berpikir ini, ruang berpikir ini ada 4 anugerah manusiawi yang harus kita jalankan. Nah, yang 4 itu satu adalah hati nurani. Satu adalah kesadaran diri. Ya. Nah, dalam kesadaran diri ini artinya siapa saya? Who am I? Nah, siapa saya di hadapan diri saya sendiri? Apakah saya sering membohongi diri saya sendiri? Siapa saya di hadapan keluarga? Kemudian siapa saya di hadapan masyarakat? Ya, masyarakat banyak. Kemudian siapa saya di dalam negara, NKRI, ya, siapa saya? Nah, terakhir, siapa saya di mata Tuhan? Nah, itu. Jadi diri sendiri, masyarakat, ya, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan. Jadi 5
yang melihat diri kita itu, pertanggungjawaban moralnya itu kepada 5. Itu dulu sebagai dasar dalam menjalankan tugas kita, apakah sebagai presiden, apakah sebagai menteri, apakah sebagai calon presiden, siapapun, ya. Karena ini universal, berlaku untuk seluruh manusia yang berada di muka bumi ini. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah imagination. Ada imajinasi. Bagaimana imajinasi ini, ya? Berpikir jangka panjang. Kalau saya lakukan ini, akibatnya apa? Kalau tidak saya lakukan juga, akibatnya apa? Nah, jadi berpikir jangka panjang ini adalah, ya, inilah katanya dalam emotional intelligence, ya. Jadi ada orang yang membuat suatu contoh, ya, untuk berpikir jangka panjang ini, imajinasi ini begini. Jadi hari ini Anda saya berikan apel 1 biji. Tetapi besok saya akan berikan Anda 3 biji. Nah, Anda pilih hari ini apa besok. Nah, kemudian kita bikin stimulus. Don't wait till tomorrow. What you can do today. Jangan tunggu sampai besok. Apa yang dapat Anda kerjakan hari ini. Nah, saya pernah contoh ini kepada orang. Dari 10 orang, 9 orang mengambil hari ini. 1 orang mengambil besok. Nah, apakah salah mengambil hari ini? Tidak. Tidak. Karena ya, today is reality, but tomorrow is challenge. Dia dasarnya ya, hari ini diambil, ya. Nah, apakah yang mengambil besok itu salah? Tidak. Nah, tapi apa perbedaan? Nah, ini apa perbedaan mengambil hari ini dan mengambil besok? Nah, disinilah, ya, secara dia kesadaran diri, kemampuan untuk menunda kenikmatan. Dia menunda mengambil hari ini untuk lebih banyak besok. Nah, demikianlah berpikir imagination, ya, imajinasi. Jadi kita berpikir jangka panjang, ya. Jadi bukan jangka pendek. Jadi kadang-kadang kita juga harus mengorbankan jangka pendek keperluan jangka panjang. Mengorbankan untuk makan hari ini mengambil 1 biji supaya besok makan 3 biji, ya. Itu imajinasinya seperti itu. Nah, contohnya di negara ini adalah IKN, Ibu Kota Negara, ya. Ini untuk membuat Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, ya. Nah, kalau sudah Indonesia sentris, berarti ini semua bertumpu dari mana-mana akan menopang, ya. Tapi kalau Jawa sentris ini pincang, ya. Sini dari sana sulit. Nah, seperti ban mobil itu mungkin, ya, tidak bulat. Mungkin sudah gundul atau sudah rusak, ya. Jadi jalannya pun tidak baik. Nah, IKN contohnya jangka panjang, ya. Memang kita lihat sekarang ini, ya, biaya ini harusnya biaya ini digunakan untuk petani, harusnya digunakan untuk orang miskin, bagi-bagi ini, ya. Itu pemikiran-pemikiran seperti itu memang benar, ya. Tetapi kita lihat jangka panjangnya, ya. Jangka panjang apa? Dengan adanya itu terjadi di sana konjuntur ekonomi. Jadi di sekitar akan berkembang. Kemudian dari pihak luar akan beramai-ramai investasi. Nah, makanya mari, ya, kita jual keluar. Bagaimana kita cara menjualnya? Nah, Indonesia supaya jadi negara maju.
Nah, itu. Nah, apa syarat-syarat negara maju? Nah, kekuatan kita punya sumber daya alam yang sangat melimpah, ya. Coba, nikel nomor 1 di dunia, timah, ya, gas alam, ya, bahkan ada ditemukan gas alam kemarin itu. Nah, kemudian ada lagi, kita bisa gudang karbon yang terbaik di Indonesia, ya, carbon storage, ya. Nah, ini kekuatan kita. Nah, kemudian bagaimana supaya kita menjadi negara maju dilirik oleh pihak luar? Nah, pertama, ya, pendapatan per kapita di Indonesia itu ditingkatkan supaya orang luar juga mengimbangi, ya. Jadi kalau income per kapita itu sudah tinggi, ya, baik, tentu kita sudah bisa bersaing dengan negara-negara lain, gitu. Nah, yang kedua adalah tingkat pendidikan, ya, yang tinggi. Nah, kemarin Pak Jokowi mengatakan 0,sekian% ya, perguruan tinggi, apa pernah itu dikatakan tuh, hanya pada udah lebih tinggi Malaysia, Singapura, ya. Padahal dulu kita lebih tinggi tingkat pendidikannya dibanding dengan Malaysia. Sekarang mereka lebih tinggi, ya. Nah, jadi pendidikan yang tinggi, kemudian kesehatan fisik, ya, artinya kelangsungan hidup dan kesehatan, ya. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah penduduk, ya. Ini penduduk kita dari 280 juta ini, nah, harusnya lebih banyak bekerja di bidang industri dan jasa dibanding pertanian, ya. Nah, adapun pertanian sudah pertanian modern, bukan lagi tradisional, ya. Nah, itu. Jadi food estate itu rencananya mau seperti pertanian modern, ya, itu. Tapi walaupun belum jalan, ya kita sabar, kita tunggu. Itu pasti ada solusi. Karena apa? Ya, negara kita kaya kok, ya, luas tanahnya, ya. Nah, jadi harus lebih banyak bekerja dalam industri dan jasa dibanding pertanian. Itu untuk syarat negara maju. Nah, kalau tidak, nanti kita negara berkembang terus, ya. Kalau hanya bertani terus, dan juga menjualnya juga kemana gitu, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, rata-rata usia hidupnya lebih baik, ya, rata-rata usia hidup. Kemudian presentasi buta huruf, nah itu harus kecil presentasinya. Nah, itulah untuk negara maju. Nah, jadi pembangunan IKN itu untuk menuju negara maju. Kenapa? Karena itu sudah nanti dilirik oleh internasional. Nah, nanti juga seperti pertandingan-pertandingan sepak bola internasional, ya. Sekarang aja Solo bisa dipakai kan untuk pertandingan kemarin itu. Nah, kemudian ini pun nanti di IKN itu akan dilirik oleh dunia. Nah, sebab kalau hanya kita di Jakarta itu sudah mau tenggelam katanya kan, sudah terlampau padat penduduknya. Nah, IKN adalah untuk menuju Indonesia emas. Kalaupun memang hasilnya bukan kita lihat sekarang, mungkin nih 5 tahun, mungkin 10 tahun yang akan datang belum kelihatan. Mungkin 20 tahun ke depan, ya, kita sudah tiada lagi. Tapi kita harus menyiapkan ini kepada generasi anak-anak cucu dan kita, ya. Kita harus bekerja itu. Jadi jangan artinya kita mungkin tidak lagi melihat Cina, bukan. Kita harus jangan pernah berhenti menabur. Jangan pernah berhenti menanam. Nah, IKN ini adalah menanam ini. Nah, sekarang bagaimana tanaman ini supaya baik? Bukan langsung dicabut, udah ditanam dicabut, ya, seperti Capres nomor 1 katanya IKN itu ditolak. Wah, itu kalau menurut saya ini kurang pas, ya. Sebagai calon presiden, ya, kalau bisa debat nanti diralat lah, ya, pokoknya kami mau IKN dijalankan, ya, dirubah lagi lah. Ya, karena kenapa? Ini sudah keputusan negara.
Itu udah keputusan konstitusional, udah keputusan DPR, ya. Itu memecahkannya itu DPR itu udah sidang berapa kali, berapa kali, ya. Udah mereka berapa lama, terus sudah begitu diputuskan, sudah jalan, terus ini di stop. Wah, ya, tapi mudah-mudahan lah, ya, mudah-mudahan. Nah, jadi makanya mengenai visi misi pun, ya, sebenarnya kita menginginkan tadinya visi misinya ini sama, artinya judulnya itu sama, jadi keberlangsungan dan penyempurnaan. Nah, baru bisa kita membedakan siapa yang lebih jago mengolah itu, ya. Nah, cuman ada satu ini visinya perubahan, ya, ada visinya untuk Indonesia maju, ya. Nah, ada yang keberlangsungan dan penyempurnaan. Nah, jadi kita menganalisa perubahan itu, ya perubahan yang mana? Nah, bahkan katanya ilegal tambang, ya, tidak berfungsi, bahkan yang tambang ilegal pun tidak ada fungsinya di negara. Ya, saya kira kalau hal-hal ini kan masalah-masalah perbaikan, ya, itu perbaikan. Nah, jadi kalau ada kejadian saat ini yang kurang baik, itulah yang menjadi pegangan presiden nanti untuk kami begini. Wah, kalau pengairan tidak bagus, kalau kami presiden nanti pengairan ditambah begini, ini konsep. Jadi mengeluarkan konsep, ya, bukan memblame, mengata-ngatain. Wah, itu harus jelas, ya, apalagi dalam visi misi, ya, karena visi itu adalah gambaran apa yang mau kita capai ke depan, ya. Nah, kemudian dalam menganalisa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, ya, presiden boleh memihak, boleh memilih, boleh kampanye. Kalau memilih udah jelas, ya, boleh kampanye. Nah, kemudian tapi siapa dan kapan itu dilakukan tergantung orangnya. Jadi beliau mengatakan tergantung orangnya. Beliau hanya menjawab boleh. Bukan beliau menjawab, oh saya akan kampanye. Tidak, tergantung orangnya. Kemudian dikatakan bagaimana aturan, tergantung aturan. Nah, kemudian tadi dari imajinasi kita sudah melihat jangka panjang. Jadi mungkin nanti demi keperluan jangka panjang, ya pasti turun kan, demi jangka panjang. Kalau jangka panjang ini terusik, saya kira presiden bertanggung jawab untuk menjalankan jangka panjang. Sebab kalau enggak, nanti dicaci maki, ya. Kalau itu tidak jalan, ya kan, pasti dihujat. Nah, jadi tentu sebelum itu terjadi, ya sekarang dengan sekuat tenaga semua harus dijalankan dengan perangkat-perangkat semuanya. Bagaimana supaya ini mulus, ya kan? Nah, kemudian hati nurani, ya, ketiga, ya. Hati nurani ini, ya itulah dikatakan tadi Pak Jokowi, tergantung orangnya. Nah, itu kan tergantung hati nurani juga kan. Mau tidak menggunakan fasilitas saat ini apa menggunakan tidak, tergantung orang. Ya, dia udah disumpah, ya. Tapi dia katakan jangan menggunakan fasilitas kalau mau kampanye, ya jangan. Nah, itu harus jelas. Nah, dan itu bagaimana pengawasannya? Ya pengusahanya hati nurani, ya. Karena pertanggungjawabannya kepada Tuhan gitu loh. Nah, janjinya kan dia berjanji itu kepada Tuhan, ya. Disumpah, ya. Nah, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Itu jelas kan? Nah, itu digunakan. Makanya tadi bilang itu tergantung orangnya. Nah, hati nurani ini itulah, ya. Karena dia melakukan sesuatu yang pertama ditanya, cocok nggak bagi saya? Oh benar, bisa. Baik. Cocok nggak untuk keluarga? Oh cocok. Sepakat. Nah, cocok nggak dengan masyarakat? Kayaknya kurang. Nah, cocok nggak untuk negara? Oh, makin enggak. Nah, terakhir, cocok nggak dengan Tuhan? Oh enggak. Ya udah, nggak jadi. Jadi artinya di sini ada pertanyaan yang harus menjawab apa yang dilakukan, ya. Apakah mau berbuat curang di negara ini dalam pemilihan presiden? Itu hati nurani yang bekerja.
pertanggungjawabannya kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, dan kepada Tuhan. Itu harus jelas. Ya. Jadi, ya kalau saya melihat dia kan sekarang ini dibully sama orang, dikatakan ini ada ijazah palsu segala macam. Waduh, ini kan jadi bukan main ya. Jadi sangat-sangat apalah kita sayangkan ya yang hoak-hoak seperti itu semua ya. Nah, jadi saya katakan itu pertanggungjawabannya itu hati nurani. Kalau Pak Jokowi punya hati nurani, jalankan. Jangan pernah curang. Harus. Nah, kemudian orang mengatakan ini dinasti. Loh, siapa yang bisa melarang kalau anak itu berprestasi? Kenapa? Jalan. Ya. Nah, soal itu ada pamannya di situ katanya, Mahkamah Konstitusi loh. Ini makin aneh, ya. Apakah bisa satu orang menentukan negara ini? Jadi jangan macam-macam. Ya di situ ada Mahkamah Konstitusi. Semua jumlahnya ada 9, ya. Nah, pamannya kan cuma 1. Nah, kalau yang 8 tidak setuju, apakah jalan? Tapi mereka juga karena berpikir jangka panjang, karena mereka juga tidak setuju itu sampai dengan melarang hak manusia untuk berkarya, ya kan? Itu juga lebih berdosa. Kalau kita melarang anak muda untuk maju dalam capres hanya karena umur, wah ini keterlaluan. Itu juga berdosa. Makanya mereka setuju. Tapi begitu setuju, kita bilang, wah ini salah etika, ini pemilih. Waduh, itu. Jadi ini sama dengan menghambat anak muda untuk berkreasi, ya. Kan ini kan bukan hanya untuk sekarang. Ini kan sampai selamanya dipakai. Siapa tahu nanti anak kita juga seperti itu, ya. Nah, jadi bukan karena Gibran anak presiden, seolah-olah karena dia anak presiden, semua pertanggungjawaban itu dibebankan kepada Gibran. Wah, ini nggak boleh, ya. Dia hanya seorang anak muda yang mau berkarya dan yang mau bekerja. Nah, kalau ada anak muda mau bekerja, kenapa tidak? Nah, sekarang dia akan anak presiden pasti. Saya kira banyak anak presiden yang tidak bisa seperti itu, ya. Banyak. Jadi tergantung. Kalau anak presiden itu memang ya jeli melihat situasi dan mau memanfaatkan situasi dan bisa bekerja, why not? Bukti dia di Solo berhasil, pidato di Perancis menjualkan produk, ya kan? Nah, kemudian pernah Muhaimin juga mengatakan calon pemimpin masa depan kita adalah Gibran. Itu pernah dikatakan kan di Solo. Nah, itu kita harus konsisten seperti itu, ya. Jangan, ini gara-gara pamannya. No. Jadi jangan bilang gara-gara paman dia jadi calon presiden. Enggak, ya. Itu enggak. Nah, jadi terakhir adalah independent will. Pengambilan keputusan, ya. Nah, pengambilan keputusan ini tadi 3 itu. Anugerah manusiawi 2 tadi. 1 kesadaran diri, 2 hati nurani, 2 imajinasi, 3 hati nurani, baru 4 independent will. Kebebasan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau Stephen Covey mengatakan everybody freedom to choice, dan everybody katanya responsibility is choice, artinya semua bebas untuk menentukan pilihan dan semua bertanggung jawab atas pilihan itu. Nah, itu. Nah, jadi saya kira ya dengan adanya pernyataan Pak Jokowi boleh kampanye dan boleh memihak. Ya, memang pejabat publik memang seperti itu. Cuman apakah dia menggunakan fasilitas negara? Tergantung hati nurani. Ya. Dia kalau memakai fasilitas negara untuk menentukan sesuatu, dosanya bukan saja kepada diri, ya, kepada rumput pun berdosa karena ya dulu katanya rumput itu bicara, ya, bisa, kamu begini. Nah, jadi tergantung hati nurani. Tapi saya yakin semua ini tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Kalau sudah care, ya, sudah negara kesatuan Republik Indonesia, saya yakin bisa. Jadi kembali lagi kepada
pribadi masing-masing. Dan Pak Jokowi sudah bilang tergantung orangnya. Jadi saat kapan dia bekerja, saat kapan dia tidak menyelesaikan itu, ada waktunya. Nah, jadi sekian, mudah-mudahan ya pemilu kita lancar, siapapun presiden ya. Anies Baswedan pun presiden, kita legowo. Walaupun dia menolak IKN, ya tapi apa boleh buat. Kalau rakyat mau memilih dia, ya memang apa ya. Kalau rakyat memang banyak setuju tidak jadi IKN, ya pilih Pak Anies, nggak apa-apa, senang. Ya kalau mau IKN tetap jalan, ya pilih Pak Gibran Prabowo, ya kan. Nah kalau mau abu-abu IKN, ya pilih Pak Ganjar. Gampang tuh. Sekarang ukurannya imajinasi, jangka panjang, bukan jangka pendek, ya. Bukan karena dikasih uang langsung pilih, enggak, ya, jangan. Nah, makanya itu kalau dikasih uang itu kan jangka pendek, tapi korban jangka panjang. Nah, tapi sekarang pikirkanlah jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, makanya saya sudah bilang tadi jangka panjang, IKN itu jangka panjang. Itu bisa 10 tahun yang akan datang baru jalan. Nah, jangan seperti ada orang belum ada di sana, investor belum ada. Itu kan, waduh. Sekarang RRI sudah ada di sana, sudah. Nah kemudian hotel sudah dibangun ya. Nah rumah sakit sudah lagi dan pernah nambah pondasi ya, sudah. Nah jadi saya kira tidak usah kita terlampau jauh memikirkan ya. Cukup kita bagaimana jangka panjangnya, siapa pilihan kita. Nah jadi seperti surat saya tadi, siapapun jadi presiden, kita legowo. Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo, atau Pak Ganjar Pranowo. Saya sangat senang melihat mereka bertiga nanti berdebat secara elegan dan juga memperbaiki debat-debat sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita tetap bersatu di dalam kesatuan NKRI. Satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Amin. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.